eee, lihat gitu ya, perkembangan yang ada di masyarakat, ya terkhusus berkaitan dengan Al-Quran, ini kemudian kita dapati masyarakat ini belum begitu paham ya, meskipun dia adalah seorang imam. Ternyata dia tidak tahu bahwa itu adalah kesalahan gitu. Iya, iya. Nanti kita akan sedikit bahas ya, Iya, iya. kesalahan-kesalahan yang ada dalam bacaan terkhusus yang berkaitan dengan sholat ya. Sebagaimana sabda Nabi, "La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab." Tidak sah sholatnya ketika seseorang dia sholat tapi tidak baca Al-Fatihah. Termasuk tidak baca Fatihah itu kata para ulama banyak kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan perubahan makna. Nanti kata kita akan sedikit bahas Masya ya. Allah, permasalahan perubahan makna. Iya. Ketika diucapkan itu jadi berubah warna. Iya, itu jadi bermasalah. Ya, kita mengakibatkan luar biasa. sah dan tidak sahnya sholat Masalah. Baik, sahabat KDKB yang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya ditemani oleh narasumber kita yang mungkin sahabat tidak istilahnya sudah mengenal beliau luar biasa. Gimana Ustaz sehat? Alhamdulillah. Beliau Ustaz Asep Harun ya mahir dalam membaca Al-Quran insyaallah. Yang hari ini sudah melanglang buana di dunia dakwah, dunia pendidikan Al-Quran ya insyaallah. Kali ini kita akan berdiskusi atau sharing bagaimana sih pentingnya belajar Al-Quran sesuai tajwid gitu ya. Ustaz, saya pengen nanya, bagaimana sih maksud Ustaz pentingnya belajar tajwid itu sesuai belajar Quran itu sesuai tajwid itu gimana sih maksudnya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sedikit disclaimer ya tadi disampaikan mahir. Ya bukan mahir, sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Hanya mungkin kalau mau Abun fokus di bidang yang lain, saya fokus di bidang yang saat ini saya tekuni gitu. Sedikit saya tekuni berkaitan dengan Al-Quran gitu ya. Dan ini mungkin berangkat dari apa ya? Keprihatinan gitu ya. Ternyata memang Indonesia ini kalau kita lihat penduduknya mayoritas Muslim gitu. Hanya mungkin yang dikatakan bisa baca Quran hanya beberapa persen saja dari mayoritas kaum muslimin yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin belum mengenal huruf. Oh gitu. Betul. Jadi yang belum mengenal huruf di Indonesia ini banyak. Pasti banyak. Subhanallah. Terkadang kita jarang piknik ya sahabat. Jarang jalan-jalan. Jadi nggak tahu di lingkungan kita tuh semua tuh seperti yang sudah gitu yang sudah banyak bisa baca Quran. Iya. Ternyata masih ada. Ternyata subhanallah itu masih banyak kaum muslimin yang membedakan antara hamzah, alif ataupun ini huruf apa, bunyinya seperti apa tidak tahu. Ini masalah kan? Betul. Kemudian ketika kita berangkat ke satu masjid untuk sholat berjamaah, terkhusus ketika safar, ketika di luar, ya kita mampir di salah satu masjid, ternyata subhanallah, ya bacaannya masih kurang kurang pas dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Seperti jadi itu. Penting ya tajwid penting itu sekali. Karena kan gini, kalau di masyarakat umum yang penting bisa baca Quran, alif batasa, ya minimal sudah baca Quran, surat pendek, bisa ngimam, bisa mengimami, bisa jadi imam gitu maksud saya. Kita itu banyak. Padahal itu dari sisi tajwid pun belum bisa dianggap benar gitu ya. Gitu. Tapi boleh nggak Ustaz itu kalau gitu? Nah itu kan nanti persoalannya kita bedah lebih dalam kalau seperti gitu. Iya. Baik. Maka berangkat dari itu saya mengambil bagian kafling dalam hal pendidikan pengajaran Al-Quran. Di samping saya juga belajar, ya di samping itu pula saya juga sharing kepada teman-teman, kepada para jamaah yang mungkin membutuhkan gitu ya terkait dengan ilmu Al-Quran, terkhusus dalam bagaimana cara membaca Quran sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Jadi tetap kita harus merujuk para ulama ya. Iya betul, karena kan kalau kita lihat dari segi keilmuan dalam masalah qiraat, kalau kita qiraat itu orang-orang awam
mengenal qiraat itu sebagaimana Kiai Haji Muhammad ZA. Ya, seperti dulu kan ada gitu ya, ada Iya, Muhammad qiraat Syekh, itu ya, qiraat, gitu ya. ada qiraat apa itu tuh? Irama itu? Ya ada Bayati, 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 ya seperti itu. Ternyata bukan. Oh. Ya, qiraat itu ragam baca. Ya, yang tentunya berkaitan dengan keilmuan kaifiat bagaimana tata cara membaca Al-Qur'an. Makanya nanti kita kalau misalkan kita belajar secara mendalam tentang ilmu qiraat ini, nanti kita akan mendapati tentang masalah riwayat, ya, sama, ya. Kemudian nanti ada qiraat, itu imam qiraat. Nah, eh, apa namanya? Kalau kita eh, lihat gitu ya perkembangan yang ada di masyarakat yang terkhusus berkaitan dengan Al-Quran ini kemudian kita dapati masyarakat ini belum begitu paham ya meskipun dia adalah seorang imam ternyata dia tidak tahu bahwa itu adalah kesalahan gitu. Iya, iya. Nanti kita akan sedikit bahas ya kesalahan-kesalahan yang ada dalam bacaan Al-Quran terkhusus yang berkaitan dengan sholat ya sebagaimana sabda Nabi dan sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya ketika seseorang dia sholat tapi tidak baca Al-Fatihah. Termasuk tidak baca Fatihah itu kata para ulama banyak kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan perubahan makna. Nanti kata kita akan bahas ya. Permasalahan perubahan makna. Iya. Ketika diucapkan itu jadi berubah warna. Iya, itu jadi bermasalah. Ya, kita mengakibatkan sah dan tidak sahnya sholat kita. Makanya sering saya tekankan. Ya, kalau bicara ini, saya sering tekankan kepada para jamaah, terkhusus mungkin yang sering mengimami, tolong ya sedikitnya di-upgrade ilmu. Di-upgrade ilmunya. Kadang-kadang itu kalau bahasa gitu kan suka merasa cukup ya. Kalau kita sudah merasa bangga ketika sudah bisa menjadi imam, bisa membaca. Apalagi kalau saya lihat tuh bukan saya lihat, saya pernah alami dan dilihat jadi imam, jadi makmum gitu di masjid tertentu gitu ya. Suaranya bagus, enak gitu didengar. Tapi yang saya dengar ini kalau kan kita netizen nih, kalau jadi makmum itu kita netizen lah, merasa menilai orang itu gampang gitu kan kalau netizen mah. Enak suaranya tapi kok panjang pendeknya bermasalah gitu. Oh, apakah itu mungkin hanya semangat dulu gitu ya, semangat biar jadi dia semangat untuk belajar Al-Quran gitu. Saya nggak tahu, nggak paham, tapi suka jadi imam gitu, terus jadi rujukan gitu. Padahal ada salah dari sisi panjang pendeknya gitu, misalnya iramanya enak gitu. Iramanya nyebar gitu. Makanya kalau gitu. kalau kita lihat perkataan Imam Ibnu Jazari dalam manzumahnya yaitu matan al-muqaddimah dalam bab tajwid beliau menyampaikan bahwa al-akhdhu bitajwid hatmun lazim. Kata beliau baca Quran itu wajib dengan ilmu tajwid. Wajib menggunakan tajwid. Malam yujawwidil Qur'ana asim. Dalam riwayat yang lain, malam yusahhihil Qur'ana asim. Barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa tajwid maka dia berdosa. Ya. Kenapa kata beliau? Li'annahu bihi ilah anzala wa hakata minhu ilaina wasala. Karena sesungguhnya Al-Quran itu kata beliau Allah turunkan bersama ilmunya yaitu ilmu tajwid. Ya, kita ibaratkanlah kalau misalkan ada produsen HP. Di HP itu di dusnya lengkap kan? Ada panduan bagaimana menggunakan handphone, bagaimana kemudian cara mencasnya dan lain sebagainya lengkap di situ. Itu pun begitupun Al-Quran. Apalagi Al-Quran maksudnya. Apalagi Al-Quran yang kata Allah dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah Al-Quran kata Allah la raiba fi. Ya, ai la syakka fi. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam Al-Quran. Tidak ada sedikit pun keraguan. Makanya kalau kita lihat dari segi dalil tadi, Allah mengatakan demikian, berarti sangat mendetail. Hal-hal yang sangat sepele pun, ya,
dari segi bacaan, bagaimana membacanya itu sudah diatur, begitu. Bagaimananya gitu, kaifiatnya. Gitu. Makanya kata beliau, kalau kita baca Quran tanpa tajwid maka berdosa. Ya, nanti kita akan sedikit bahas ya. Ada bagaimana sih kategori seseorang itu berdosa ketika dia baca Quran. Kita akan bahas nanti. Iya, luar biasa nih sahabat KDKB. Ustaz Asep sudah memaparkan ya, sharing dengan kita tentang bagaimana pentingnya belajar Al-Quran sesuai dengan tajwid. Ustaz, kalau misalkan irama itu gimana, Ustaz? Baik. Kan orang tuh suka asik dulu dengan irama. Ini enak suara saya anu gitu, ini saya anu gitu, kita ikutin gitu. Padahal belum tentu benar pastinya. Itu boleh atau gimana Ustaz? Atau harus tajwid dulu kan? Ada pertanyaan ini belajar tajwid dulu, ada belajar kalau irama itu apa sih kira-kira atau apa saya kayak ngerti itu apa sih? Ini pertanyaan bagus. Memang banyak yang kurang tepat dalam mendefinisikan, dalam mempresentasikan tentang irama. Gitu. Irama dalam Al-Quran itu tentunya ini adalah hal yang opsi setelah kita mempelajari tajwid. Gitu. Kita disebut dalam keilmuan qiraah, kita talaki dulu. Talaki itu apa sih? Talaki itu artinya kita membaca. Kita mendengarkan bacaan dari guru, guru mendengar bacaan kita untuk dikoreksi. Gitu. Oh, talaki. Ya. Nah, bereskan dulu 30 juz. Ya, bereskan dulu 30 bereskan itu maksudnya dengan guru gitu. Iya, baik itu dengan hafalan ataupun dengan kita melihat atau ya melihat Quran, kemudian kita setorkan kepada guru kita 30 juz. Kemudian nanti dalam perjalanan mungkin kita pengen pakai nada anu kita yang mengikuti bacaan Syekh, misalkan Syekh Misri Rashid, Syekh Abdul Rahman As-Sudais, tidak apa-apa, silakan. Ya, tidak apa-apa. Memang kalau kita lihat pendapat para ulama ada yang membolehkan, ada yang melarangnya, gitu. Ada yang menganjurkan, gitu ya. Sesuai dengan niatan masing-masing. Ya, kembali kepada niatan masing-masing dan caranya bagaimana. Nah, kalau niat kita dakwah dengan suara kita, mungkin anugerah suaranya bagus, kemudian kita gunakan suara kita di jalan Allah untuk membaca Quran, untuk kemudian dakwah dengan Quran, tidak masalah, bagus. Selama niatannya bagus, kemudian caranya juga bagus, ya, bacaannya sesuai dengan kaidah. Kalau kita mengedepankan hanya dari segi suara saja, kemudian mengejampingkan bacaan dari segi kualitas bacaan tersebut, ya, makhraj, sifat, panjang pendek dan sebagainya. Kemudian ya nanti bacaan tersebut bisa dalam dikategorikan bukan bacaan bertajwid, tapi bacaan berirama. Jadi tetap yang kita harus prioritaskan itu adalah kualitas bacaan Al-Quran kita, bukan suara. Oh, itu yang diprioritaskan itu. Iya. Kadang-kadang kita sudah mendahulukan dulu bacaan itu suara, bacaan bukan lagam bukan berdasarkan tajwid gitu ya. Iya. Ini banyak terjadi di mesin-mesin yang kita dapati demikian. Ya. Jadi lebih mengedepankan bagaimana nadanya. Ya, ini sebetulnya hal yang bagus, tapi harus kita utamakan bagaimana bacaan kita, apakah sudah sesuai atau belum. Itu yang paling utama. Iya, paling utama. Mungkin kalau kita lihat bacaan, misalkan kalau di YouTube ada Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid, beliau adalah salah satu rujukan para ulama ya qiraat zaman ini, gitu ya. Dia bacaannya lempeng-lempeng saja. Iya, nggak ada irama-irama gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lempeng gitu ya. Iya. Ya mungkin kalau misalkan orang yang belum begitu familiar dengan tajwid, gitu ya, belum familiar dengan bacaan yang bertajwid, ya, mungkin bosan gitu ya, nadanya seperti itu. Iya. Ya, nadanya seperti itu. Iya. Gitu. Makanya kita harus mengedukasi masyarakat pentingnya membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Masya Allah, luar biasa. Kita penasaran sih sebetulnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum kita tanyakan nih. Tapi ini waktu sudah di ujung acara nih.
Gimana kita ketemuan lagi lah Insya Allah. di next ya lain kesempatan sahabat KDKB dimanapun berada. Mungkin sampai di sini dulu ya perbincangan kita hari ini. Jadi nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Ustadz Asep dan keluarga bisa disehatkan, Amin. sehat walafiat, dan kita semua juga disehatkan. Kita bertemu lagi, sahabat. Jangan kemana-mana di channelnya YouTube KDKB Official. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.